Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya. Khususan nama alif hadat kitab Al-Fatihah. Ya baik, kita ulang sedikit ya, bahwasanya kemarin kita bicara tentang niat dalam mencari ilmu. Yang jelas harus kita niatkan akhirat. Apa maksudnya? Kita akan mensyukuri nikmat dan sebagainya, dan jangan sampai niat untuk meraih duniawi, baik itu popularitas maupun bahkan jabatan di tengah-tengah penguasa. Akan tapi kita harus tahu ya, bahwasanya mendapat jabatan di tengah-tengah di lingkungan penguasa tidak mutlak itu buruk. Ternyata apa? Ada istisnanya, ada pengecualiannya, kecuali ya dia mencari jabatan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Karena belakangan kita sering yang mendengar orang hanya mengkotakkan dua hal. Kalau ada, terutama ulama ya, ada ulama kok dekat-dekat dengan penguasa, oh berarti dia ulama su, ulama su atau ulama yang haus kekuasaan, haus jabatan. Ternyata di kitab ini ya nggak apa-apa ya, ternyata ya mendapat jabatan di pemerintahan asal dengan niat yang baik ya. Karena apa? Dengan demikian menjabat ya, di pemerintahan tidak selalu haus jabatan, juga tidak selalu tidak haus jabatan. Orang yang enggak menjabat juga tidak berarti pasti tidak haus jabatan, bisa juga lebih haus jabatan, cuman tidak kesampaian. Jadi apa? Ada dua. Makanya yang penting apa? Hati kita. Maka hati kita kalau memang yang mendapat jabatan tertentu, ya harus kita niatkan yang baik. Jabatan itu aslinya dunia, maka harus kita niatkan di akhiratkan. Harus kita balik menjadi amal akhirat dengan cara apa? Niat yang baik. Bagaimana yang hadis di awal ya. Kamin amalin yatasawwaru bisurati amali dunya basarati husnin niyah min a'malil akhirah. Itu yang harus selalu kita makanya kita mendapat duniawi seperti apapun, salah satunya jabatan, jangan sampai berhenti ya, di duniawi itu sendiri. Harus kita lanjutkan untuk apa? Kalau sudah dapat itu biar apa? Itu niat. Itu bisa mengubah yang duniawi menjadi ukhrawi. Oke, kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yang bagi lan sayekjo li ahli ilmi, kedue wong kang duweni ilmu atau ahli ilmu. Apa Allah yudilla yen to ora nginakaken, menghinakan sapa ahlul ilmi nafsahu ing awak dhewe ahlul ilmi. Jangan sampai ya, atau seharusnya orang yang punya ilmu atau orang berilmu itu jangan sampai menghinakan diri atau menjadi orang yang hina. Dengan cara apa? Bitomai kelawan toma. Toma itu rakus. Bi ghairi matmain ing dalem liyane panggonane toma. Yaitu dengan ketamaan, dengan kerakusan yang tidak pada tempatnya. Kerakusan apa yang tidak pada tempatnya? Ya kerakusan duniawi itu sendiri. Ya rakus uang, rakus ini, rakus itu dan sebagainya. Ya akhirnya apa? Mendorong orang itu untuk melakukan hal-hal yang bersifat jalan pintas. Itu apa? Semuanya berangkat dari kerakusan.
Tadi saya sampaikan di dunia tasawuf ada ad-dunya atau apa hubbud dunya rasul khati'at. Jadi cinta dunia, rakus dunia itu adalah apa itu sumber dari berbagai macam kesalahan atau bahkan dosa. Sampai ada huru hara gini gitu, ada tukaran, gerudak-geruduk, ada yang bahkan sampai tusuk menusuk dan sebagainya. Ujung-ujungnya hubbud dunya itu yang banyak semacam itu. Nah, orang yang berilmu itu tidak pantas ya, atau tidak seharusnya menghinakan dirinya dengan tomak semacam itu. Nah, kalau di sini katakan tomak yang tidak pada tempatnya, ada nggak tomak pada tempatnya? Ada. Itu apa? Ya, tomak menguasai ilmu itu tomak pada tempatnya. Kalau orang belajar ya tomaknya tomak menguasai ilmu yang dipelajari. Nah, itu tomak yang pada tempatnya, tomak yang bagus, rakus tapi bagus. Ini kalau nanti bahkan itu menjadi syaratnya orang mencari ilmu itu rakus ilmu itu. Wakirsun ya. Ada kaun wakirsun wastibarun. Itu ada ketomaan untuk menguasai ilmu, belajarnya sehingga apa? Serius. Wa yatakharraza lan jaga sapa ahlul ilmi. Amma saking barang fihi kang iku ing dalem madallatul ilmi utawi inane ilmu. Wa ahlihi lan inane orang yang berilmu. Dan harus menjaga diri ya, dari hal-hal yang menyebabkan kenistaan ilmu dan kenistaan orang yang berilmu. Apa itu hal-hal yang menistakan orang yang berilmu? Yang melakukan sesuatu yang keluar dari ilmunya. Jadi kalau kita punya ilmu akhlak, ya kan? Jelas di ilmunya itu dilarang caci maki. Kalau kita banyak caci maki orang lain, itu termasuk kita nggak mampu menjaga diri dari hal-hal yang mengandung kenistaan ilmu dan orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu itu kan ngomongnya rangenah, katanya nggak pantas itu ya. Orang berilmu kok antum sana, antum sini, fitnah sana, fitnah sini, hoax sana, sini, itu aslinya nggak pantas kan. Itulah kehinaan ilmuwan, ya. Kehinaan orang yang berilmu. Kenapa? Karena punya perilaku yang menyimpang dari ilmunya. Dan bahkan mungkin menjatuhkan prosentase keilmuannya, keulamaannya, keustadzannya. Kenapa yang disebut orang berilmu itu kalau agama ya, orang yang mengerti agama dan mengamalkan ilmunya. Enggak ngerti agama pasti bukan orang berilmu. Ngerti agama tapi perilakunya menyimpang dari ilmunya juga setengah berilmu, setengah ulama, bukan ulama. Atau apa ya, mungkin ulama jadi-jadian. Karena apa? Setengah ya, banyak ada syarat yang enggak dipenuhi, yaitu berperilaku berucap sesuai dengan ilmunya. Wa yakunu lan ono sapa ahlul ilmi atau wa yakuna ya lan yen to ono sapa ahlul ilmi ana iku mutawadhian tawadhu. Orang itu semakin tinggi ilmunya mesti semakin tawadhu. Tawadhu sebagai kebalikan dari takabur. Kalau takabur itu merasa dirinya paling hebat dan merendahkan orang lain di bawahnya. Itu takabur. Nek merasa dirinya hebat itu masih berada di ujub. Jadi ujub itu apa? Mengagumi dirinya sendiri, mengagumi ibadahnya sendiri, mengagumi amalnya sendiri. Nah, kalau sudah merendahkan orang lain, nah aku itu lah amalku udah banyak, awang ya apa salate ra beres gitu kan. Salate lah kayak kadang-kadang bolong-bolong lah, itu amat merendahkan. Kalau merendahkan itu sudah katakan. Nah, orang
beramal tapi apa takabur dengan amalnya, itu ya hilang. Masih lebih bagus orang ya sedikit rada beling tapi menyesal dengan pembelingannya. Menyesal itu apa? Berarti pertobatan. Itu intinya tawadhu. Maka kalau orang Jawa ya sering mengumpamakan orang itu dengan padi. Kalau semakin berisi itu apa? Semakin berilmu, maka apa? Padi itu pasti menunduk ya, tawadhu. Kalau ada padi tetap wah ngader apa? Jejer ya ke atas, itu menunjukkan bahwasanya tidak ada isinya. Sekalipun mengaku berisi, tapi hasilnya apa? Tidak ada isinya. Karena apa? Tidak tawadhu. Di dalam hadis pun dia dikatakan tawadhu itu sangat penting. Mengapa Rasulullah pun menyatakan man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu karena Allah, maka apa? Allah pasti mengangkat. Dia mengangkat derajatnya. Bahwa fi nafsihi shaghirun. Orang tawadhu itu kalau melihat dirinya sendiri kecil. Wa fi ayunin nasi azimun. Tapi di mata orang lain agung orang. Jadi orang tawadhu itu kalau dirinya melihat dirinya enggak pernah merasa terbaik. Selalu merasa kurang. Tapi kalau tapi di mata orang lain dia menjadi orang yang besar. Kenapa kau merasa kurang? Merasa kurang itu akan mendorong dirinya untuk semakin baik dan semakin baik. Kalau sudah merasa paling hebat, ya paling-paling hanya caci maki kepada orang yang di bawahnya. Oleh karena itu salah satu indikator ya orang yang beruntung. Satu, orang yang beruntung itu indikator ada 4. Satu, nisyanul khairat. Jadi gampang melupakan kebaikannya sendiri. Jadi kebaikannya sendiri gampang dilupakan. Kenapa kok gampang dilupakan? Bahwa la ya'rifu hal hiya maqbulah aw mardudah. Kenapa? Kita enggak tahu amal kita itu diterima atau ditolak. Maka apa? Yang bagus kalau amal baik ya gampang lupakan saja seolah-olah belum banyak amal. Sehingga apa? Akan berusaha ya memperbanyak dan memperbanyak lagi. Kenapa? Kita ya nggak tahu itu ya. Nggak tahu apakah diterima atau tidak amal kita. Kenapa? Di dalam berbagai riwayat banyak ya ternyata orang setelah di sana yang mengantarkan masuk surga tidak amal yang gede, bahkan amal yang kecil ya. Hanya ya karena membiarkan lalat memakan sesuatu karena kasihan dengan lalat. Ternyata itu yang membawa dirinya masuk surga. Kalau riwayat yang wanita nakal itu hanya meminumi anjing makan, gitu itu loh ya. Makanya apa? Kalau beramal jangan sok-sokan. Wah saya pasti masuk surga. Kita nggak tahu amal kita itu diterima. Nah kalau barang siapa beramal soleh maka akan mendapat surga, itu benar. Itu tidak salah. Berarti tidak bertentangan dengan ayat itu. Tapi apa? Yang sulit sebenarnya apa? Diterima atau tidaknya. Memang benar ya kalau amal soleh ya itu balasannya surga. Sing angel diterimanya itu ya karena apa? Penyakit amal sangat banyak. Mengapa orang yang bagus ya apalagi orang berilmu itu misalnya mutawadhi, tawadhu. Wa tawadhu taikang aran tawadhu iku bainat takaburi ing dalem antarane takabur wal madzallati lan rasa ino. Jadi tawadhu itu apa? Jadi apa? Takabur, antara takabur dan rendah diri. Jadi enggak rendah diri tapi enggak takabur. Apa maksudnya apa? Ya, tetap berani tapi caranya harus tetap cara yang tawadhu. Atau ya
tetap berupaya melakukan kebaikan-kebaikan dan kesuksesan, tapi nggak pernah mengagumi kesuksesan itu, dan selalu menjauhkan diri dari yang membawa kepada keniscayaan. Jadi real di dalam perilaku semacam itu. Wal iffatu taikaran iffah itu menjaga dari yang haram, yang dilarang. Iku kadzalik kaya mekon-mekono bainat takabbur wal madallah. Jadi yang disebut iffah juga sama. Jadi orang selalu berupaya menghindari hal-hal yang buruk. Tapi apa? Juga jangan merasa paling hebat, yang paling mampu untuk menghindari ya dari hal-hal yang buruk. Sehingga apa? Lupa diri. Tapi apa? Juga berusaha untuk tidak merendahkan diri sendiri dengan cara melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka apa? Hal itu penting, yaitu perilaku orang yang berilmu. Kalau di luar itu ya intinya kurang berilmu mestinya. Maka apa terusnya hadis itu? Barang siapa yang tawadhu karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Maka dia menurut dirinya sendiri kecil, tapi di mata orang lain dia besar. Wa man takabbara wada'ahullah. Dan barang siapa yang bersikap takabur, maka Allah pasti merendahkan. Bahwa fi ayunin nasi shaghirun. Akhirnya apa? Dia di mata orang banyak kecil. Artinya lah enggak mutu itu. Begitu orang banyak. Wa fi nafsihi kabirun. Tapi apa? Menurut dirinya wah, orang yang paling hebat. Itu kalau takabur. Kata lahwa, ini yang kata lahwa ahwanu alaihim, sehingga dia bahkan dia menurut orang lain alaihim itu lebih rendah. Kalau menurut hadis ini bahkan ada mingkal bin au khinzirin, lebih rendah dari kalb atau khinzir. Bayangkan ya. Kalb itu apa? Kalbun, anjing, atau khinzir. Ini pentingnya tawadhu. Dan kalau kita lihat dari sejarah misalkan, ya ternyata takabur ini merupakan hal atau sumber malapetaka dari seorang iblis. Iblis itu kalau kita baca di kitab Minhajul Abidin, itu dia pernah ibadah itu selama berapa? Samanina alfa sanatin. Selama 80.000 tahun iblis itu ya menyembah, mengabdi kepada Allah. Bahkan dikatakan di dalam kitab itu falam yatruk maudhi aqdamin. Maka dia tidak meninggalkan bekas langkahnya. Ya, bekas telapak kakinya illa wasajada lahu, kecuali di situ sujud ya, sajadatan. Nah, jadi setiap langkah dia sujud, setiap langkah dia sujud, setiap langkah dia sujud. Kalau dihitung berapa banyak amalnya iblis ini ya. Amal baiknya iblis itu berapa banyak? Wah, luar biasa. 80.000 tahun. Dia setiap langkahnya seolah-olah setiap langkah tidak ada kecuali dia sujud di situ. Tapi satu kali dia takabur, habis semuanya. Bahkan ditetapkan sebagai penduduk abadi neraka atau tenaga tetap, penduduk tetap neraka. Kenapa? Takabur. Bagaimana mungkin dia gambarkan di di surat Al-A'raf ayat 12 kan. Allah menyatakan qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Dia ditanya Allah, wahai iblis, ma mana'aka, apa yang menyegahmu? Apa yang membuatmu kamu enggak mau? Allah tasjuda, sehingga kamu tidak mau sujud kepada Adam. Id amartuka, ketika aku menyuruhmu. Jawabannya apa? Qala, dia menjawab,
Yaqul ana khairul lahu. Ana khairum minhu. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Enggak mau, saya lebih bagus daripada dia. Kenapa? Engkau ciptakan aku dari api, tapi Adam kau ciptakan hanya dari tanah. Bahkan di tafsirnya, seandainya engkau ciptakan Adam dari api pun, saya tetap tidak mau bersujud kepadanya. Kenapa? Karena sama, sejajar. Apalagi kau ciptakan hanya dari tanah. Itu ketakaburannya semacam itu. Ini apa di ayat yang lain? Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Aba, iblis menolak perintah Allah. Wastakbaro, dan merasa dan bersikap takabur. Wa kana minal kafirin, akhirnya masuk ya. Termasuk orang-orang yang kafir. Maka apa? Kiai dulu itu wah tawaduk. Jangankan dengan orang lain ya, dengan santrinya aja. Ada yang dengan santrinya aja bosok terus ya. Jadi kiai dulu macam itu. Maka dengan santrinya sering mempersilahkan duluan. Itu ya silakan kamu dulu. Itu hebatnya orang. Kenapa? Ya mengamalkan ilmu-ilmu kayak begini. Orang dulu mengamalkan ilmu-ilmu semacam ini. Yang dipelajari. Karena apa? Memang tadi saya katakan kembali yang disebut orang alim itu ngerti ya. Kalau akhlak, ngerti akhlak dan mengamalkan akhlak itu. Itulah orang alim yang sejati. Gak ngerti akhlak bukan alim. Ngerti tapi gak dilakukan akhlaknya, gak dipraktekkan juga bukan alim. Itu yang mungkin harus kita cermati. Wa yu'rafu lan den weruhi. Apa zalika mukun kabeh itu apa? Tawadhu dan ifah. Jadi akhlak, semua akhlak di atas itu bisa diketahui di mana letaknya, fi kitabil akhlaqi, yang dalam kitab tentang akhlak. Jadi itu semuanya kalau ingin tahu lebih detail tawadhu itu apa, ya, takabur itu apa, lihat di dalam kitab-kitab ya tentang yang khusus bicara tentang akhlak. Amsada was maca akan sebuah asy-syaikhu syekh al-imam kang dadi imam al-ustadu kang dadi ustad ruknul islami rupane syekh ruknul islam ini kena al-ma'rufu kang dikenal bil adib al-mukhtar lawan syekh al-adib al-mukhtar. Jadi syekh al-adib al-mukhtar pernah membacakan syi'ron ing syair suci li nafsihi kedue awak dhewe ne Syekh Al-Adib Al-Mukhtar. Jadi Syekh Al-Adib Al-Mukhtar ya pernah membacakan syair yang digubah sendiri. Apa syairnya? Itu di bawah ini. Innat tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyyu ilal ma'ali minal ma'ali yartaqi wa minal ajaibi ajbuman wa jahilun fi khali aw sa'idu amishaqi am kaifa yukhdamu umruhu aw ruhuhu yawman nawa mutasaffilun aw murtaqi wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi makhlusatun fatajannibanna wattaqi. Ini yang bagus dihafalkan. Ya, hal penting ya. Kalau perlu syair-syairnya jadikan satu, jadi syair ta'limul muta'allim. Inna tawaddu'a sak temene tawaddu iku min khisalil muttaqi tengah saking pira-pira pekertine wong kang takwa. Jadi tawadhu itu ya perilakunya orang takwa. Wa bihi lan sebab tawadhu at-taqiyyu utai wong takwa ilal ma'ali maring keunggulan iku yartaki munggah sapa at-taqiyyu.
Nek diurutne ya at-taqiyu utawi wong kang takwa iku yartaqi munggah derajat sapa at-taqiyu ilal ma'ali maring pira-pira derajat kang luhur. Jadi apa? Tawadhu adalah perilaku orang-orang yang takwa, dan dengan tawadhu lah orang-orang yang bertakwa itu bisa naik derajatnya setinggi mungkin. Tawadhu. Nah, orang sekarang itu tawadhu dianggap penakut, padahal tidak ya. Kalau kitabnya itu tawadhu. Nah, saya kan berarti wow, orang hebat itu ya. Padahal tawadhu itu bagus sekali itu. Dan sekarang yang berangasan ya hebat. Wa minal ajaibi dan setengah saking pira-pira keajaiban. Salah satu keajaiban dunia. Ujebuman utawi ujube wong. Ujub berarti apa? Mengagumi dirinya sendiri. Mengagumi diri sendiri oleh orang. Ini ya ujebuman. Huwa kang utawi man iku jahilun, orang ngerti. Jadi termasuk keajaiban dunia apa? Apabila seseorang ujub ya, berperilaku ujub atau mengagumi diri sendiri sementara dia tidak tahu. Tidak tahu apa? Fi khalihi, yang dalam tingkai jahil. Ahwa apa ta utawi jahil Toman boleh iku asaidu wong kang bejo amisyatiyu utawa wong kang cilaka. Jadi salah satu keajaiban dunia bila ada orang mengagumi dirinya sementara dia tidak tahu apa dia termasuk orang yang beruntung atau tidak. Karena apa? Kita tidak tahu ya. Akhir kita itu tidak tahu. Termasuk syaqi, sa'id atau syaqi. Sa'id itu berarti selamat dan beruntung. Syaqi celaka. Neraka itu berarti syaqi. Dan semua orang tidak tahu itu. Makanya kalau kita lihat riwayat lain ya, misalkan Rabi'ah Adawiyah. Begitu mau dilamar orang, dia mengajukan syarat, mengajukan pertanyaan, kalau bisa jawab maka saya mau tuan menjadi istri tuan. Apa salah satunya? Nanti orang kalau sudah di akhirat hanya ada dua pilihan. Mungkin selamat masuk surga, mungkin celaka masuk neraka. Tolong dijawab, saya nanti termasuk yang mana? Yang ya, langsung ya yang ngelamar, yang mau ngelamar itu sudah angkatan. Kalau itu bukan bagian saya. Jadi yang pertama ya, orang meninggal ada dua ya, ada dua bentuk. Mungkin husnul khotimah, mungkin su'ul khotimah. Saya masuk yang mana? Dua, kuburan. Dan setelah itu orang masuk ke alam barzah. Hanya dua bentuk. Mungkin itu menjadi taman surga atau jurang-jurang surga. Aku termasuk yang mana? Nggak bisa jawab lagi. Yang terakhir, kalau sudah di akhirat nanti nasib orang hanya dua. Mungkin selamat dan bahagia akhirnya di surga, dan mungkin celaka yang akhirnya di neraka. Nah, saya nanti masuk yang mana? Nggak ada yang bisa jawab. Kalau cewek sekarang tidak ada ya menanyakan itu. Nggak ada ya. Nggak pernah menanyakan itu ya, kira-kira masuk yang mana. Makanya tadi ya teruskan ya yang 4 tadi biar nggak salah, biar nggak keliru ya. 1, yang bahagia tadi ya, gampang melupakan amal bagus. 2, selalu ingat amal buruk. Jadi orang itu tanda orang bahagia di akhirat itu ya, yang nomor 2 selalu ingat amal buruk sehingga ditaubati. Karena apa? Amal buruk bahwa indallahi mahfudhah di sana ya, akan disimpan rapi, di-save rapi, yang enggak pernah ada virus, dan akan dibuka di sana. Makanya apa? Kalau amal buruk harus diingat terus. Nah, kalau kita sering kebalikannya, nek apik diingat terus, nek buruk gampang dilupakan. Nah itu kebalik ya.
Kalau menurut hadis itu malah itu tanda kurang bagus itu. Yang bagus itu gampang melupakan kebaikan karena apa, nggak tahu ya, terima atau tidak. Yang kedua, yang ketiga apa ketiga? Ya selalu melihat orang di bawahnya di dalam dunia. Jadi an-nadru ila man dunahu fid dunya. Kalau melihat tentang dunia dia selalu melihat orang di bawahnya. Kalau tentang uang melihat orang yang lebih miskin. Itu apa? Akan bahagia. Dan sebaliknya wan nadru ila man fawqahu fil din atau fil akhirah. Kemudian kalau tentang akhirat dia memilih melihat orang yang di atasnya sehingga Pak ingin selalu ya memperbanyak lagi. Nah, kita kualik ya. Kalau lihat dunia pilih orang yang di atasnya yang kamu lihat. Akhirnya longsor karuan. Apapun dilakukan. Bahkan sampai meninggalkan yang akhirat itu dilakukan. Kalau tentang akhirat malah milih yang di bawahnya. Gampang aku bolak-balik salat waktu itu malah salat itu ya bolong-bolong. Ini apa? 4 itu penting. Am kaifa apa to kalih kaya apa yuhtamu diakhiri apa umure jahil atau man auruhu utai roeman atau roe jahil yauman nawa ing dalam waktune kerusakan atau meninggal. Jadi kita selalu nggak tahu apakah umur atau roh kita itu diakhiri dengan seperti apa. Makanya apa? Kalau kita sampai mengagumi diri sendiri artinya apa? Menurut kitab ini itu menambah jumlah keajaiban dunia yang asalnya hanya 7 jadi 8. Karena apa? Perilaku kita. Jadi apa? Salah yang menambah 7 keajaiban dunia menjadi 8 itu perilaku orang yang mengagumi dirinya, sementara dia tidak tahu apakah umur atau rohnya nanti diakhiri dengan baik. Apa mutasafilun? Apa tahu tawi? Atau langsung aja mutasafilun apa tahu rendah? Mutasafilun rendah, asor. Au murtaqiun utawa munggah. Apakah nanti pada waktu umur diambil itu pada pertanyaannya adawiyah itu. Apakah termasuk orang rendahan atau orang yang tinggi tingkatannya? Dengan kata lain apakah su'ul khotimah atau husnul khotimah? Kita nggak ada yang tahu. Maka nggak perlu mengagumi apa yang sudah kita lakukan. Ya kita lakukan, kalau perlu habis itu lupakan seolah-olah belum melakukan apa ya belum melakukan kebaikan apapun ya akhirnya ingin melakukan lagi. Wal kibriya'u kalih utawi kesombongan li rabbina kedue pangeran kita iku sifatun sifat mahsusatun kang den khususaken. Urutane ngono ya, maksud suatu kan den khususaken bihi kelawan Rabbina. Nah karena syair itu diubah-ubah tempatnya. Nah sedangkan sifat sombong itu adalah sifat yang hanya khusus dimiliki oleh Tuhan. Wal mutakabbir. Makanya apa? Ya kadang-kadang kita kalau menghafalkan Asmaul Husna kan ada ya. Al mutakabbir. Saya pernah menanyakan kepada seorang guru, kenapa murid Anda kamu suruh menghafalkan Asmaul Husna? Ya biar apa? Kalau sudah hafal kamu suruh apa lagi? Biar apa? Ya biar diamalkan. Loh kalau diamalkan nanti gimana kalau dia mengamalkan al-mutakabbir? Mengamalkan apa asma Allah itu adalah sombong ya kan? Gimana? Atau al-jabbar ya yang otoriter ya kan? Apakah murid Anda kamu suruh otoriter karena alasan mengamalkan Asmaul Husna? Nah itu apa? Itu berarti apa? Perlu penjelasan. Asmaul Husna itu ada 2 ya, ada Asmaul Jamalah, ada Asmaul Jalalah. Asmaul Jamalah itu apa? Asma-asma Allah yang menunjukkan keindahan Allah.
seperti memberi rahmat, mengasihi, memberi rezeki dan sebagainya. Itu asmaul jamalah. Lah itu memang harus diamalkan. Ada asmaul jalalah, yaitu nama-nama yang menunjukkan keagungannya. Ya, seperti Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, yang kuat, yang itu apa ya? Itu jalalah. Kalau itu hanya milik Allah, kita nggak boleh ngamal. Mengapa? Kalau kamu mengajarkan anak-anak tentang Asmaul Husna, apalagi mendalami isinya, harus kamu pilah ke situ. Jangan sampai ya apa yang kita sudah hafal, udah itu dihafalkan anak-anak. Kalau saya sudah hafal, berarti harus diamalkan, Pak. Wah, itu bahaya. Bisa juga dari kesalahan itu banyak anak kecil-kecil sombong itu berani dengan orang tua. Kenapa? Karena ngamalkan Asmaul Husna, salah dengan salah pemahaman. Nah, karena itu khusus milik Allah, patajan nabanna. Oh, ya, maka ngedohono sapa temenan sapa sira ing kibriya. Maka jauhilah kibriya. Wataki lan jaga sapa sira. Jangan sampai kita punya al-kibriya. Kayak al-jabr itu juga hanya khusus Allah. Jangan kita punya sifat otoriter. Itu khusus milik Allah. Al-Mutakabbir juga ya. Itu asmaul jalalah. Jangan itu harus kita jauhi. Itu hanya khusus milik Allah, kesombongan itu ya. Jadi asmaul jalalah. Oke, mungkin sampai di sini ya, walaupun sedikit, semoga bermanfaat. Wallahu bisawab. Kita akhiri hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.